susah ujian bahasa Inggris yang ada teksnya, saya bimbing. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ketika teman-teman ingin melamar sebuah pekerjaan, teman-teman harus mengikuti rangkaian sebuah tes. Salah satu tes tersebut adalah tes tertulis. Nah, di dalam tes tertulis tersebut ada soal bahasa Inggrisnya. Ada beberapa teman kita yang merasa kesulitan dengan ujian bahasa Inggris tersebut. Salah satu bentuk soal yang harus teman-teman hadapi adalah soal di mana ada bacaan atau teks di atasnya, kemudian ada beberapa soal di bawahnya yang harus kita jawab. Oke teman-teman, beberapa hari ke depan channel ini akan menyajikan pembahasan soal-soal yang berdasarkan teks. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman di dalam menggapai cita-cita. Oke teman-teman, pada video kali ini kita coba dulu satu teks yang kemudian ada beberapa soal yang harus kita jawab. Langsung saja teman-teman, bagaimana bentuknya? Silakan diikuti seperti ini. Sudah siap teman-teman? Sekarang mari kita mulai tentang bagaimana cara menyelesaikan soal bahasa Inggris yang ada teksnya. Kita harus mengikuti langkah-langkah ini teman-teman. Ya, langkah yang pertama, jangan baca teks dulu. Ya, karena kalau kita baca teks dulu, kita belum tahu yang mau kita cari di dalam teks itu apa, sehingga akan menghabiskan waktu ujian kita saja. Yang benar itu adalah langkah yang kedua, baca soal dulu. Nah, setelah kita baca soal atau pertanyaan, itu kita tahu yang mau kita cari di dalam teksnya itu apa. Nah, kemudian ditambah lagi cari kata kunci dari pertanyaan itu. Nah, ini pertanyaan maksudnya. Setelah kita ketahui kata kuncinya, nah, kata kunci itu nanti kita coba cari di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, disajikan sebuah teks ini, sebuah teks berbentuk iklan, ya, iklan pekerjaan. Kita tidak usah bacanya dulu, kita langsung saja ke soalnya. Ada 3 soal yang diberikan kepada kita. Ya, ini soal pertama diawali what, soal kedua diawali you, soal ketiga diawali which. Jadi nomor 1 dan nomor 3 ini diawali oleh kata tanya. Nah, kata tanya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton video yang ini, agar lebih jelas, silakan disimak juga video sebelumnya, yaitu 8 kata tanya dalam bahasa Inggris. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 1. Nah, kita baca soalnya dulu. What is being advertised? Nah, sekarang kita cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah what. Sudah kita ketahui pada video sebelumnya, what ini artinya apa. Kemudian advertised. Nah, sekarang kita coba mencari di dalam teks kata advertised. Kita baca dari atas, mulai dari judul, terus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan ternyata kita temukan ada di bagian akhir teks. Ya, bagian akhir teks yang ini ya, advertisement. This advertisement. Jadi pertanyaannya ini, kalau ini kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya iklan. Ya, ini juga dari kata dasar iklan. Iklan apa? Nah, this advertisement ini ya maksudnya. Di sini kata kuncinya. Kata this artinya ini, iklan ini. Nah, iklan ini maksudnya ya secara keseluruhan. Kalau pertanyaannya iklan apa ini? Ya kita tinggal cari di judul nih. Biasanya sebuah iklan itu ada judulnya, yang mewakili isi dari keseluruhan iklan. Nah, sekarang kita lihat kata vakansi. Ada enggak di pilihan jawabannya? Tidak ada. A, B, C, D, tidak ada.
Kemudian immediately required, tidak ada juga. Nah, kemudian executive secretary, ada di pilihan jawaban A. Maka yang A inilah jawabannya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, kata kuncinya you dan send. Nah, sekarang kata send ini kita cari di dalam teks. Baca dari atas terus nomor 1, 2, 3, 4 dan kita temukan juga di bagian akhir daripada iklan ini. Send. Send. Ya. Please send your application attached with curriculum vitae and resend photograph within 5 days of this advertisement to. Ini bisa kita singkat dengan send to, dikirim ke PO Box 1000 Jakarta 68224. Jadi you should send your resume by. Nah, kalau ada PO Box ya teman-teman, ini biasanya di kantor pos. Kantor pos biasanya tempat kita mengirimkan surat, uang, barang. Nah, di sini yang ada kata surat itu ada pada pilihan jawaban yang A. Di B juga ada surat juga, cuman bukan surat yang ditulis di atas kertas. Ini surat elektronik, email seperti yang teman-teman banyak miliki. Lanjut yang ketiga, ya. Kata kuncinya which, yang mana. Dan kemudian kata kunci yang kedua adalah not required. Yang mana not, yang mana tidak. Required, yang mana tidak ada, maksudnya tidak tersedia. Nah, sekarang kita lihat attractive appearance ada di pilihan jawaban yang A. Kemudian academy experience, academy experience ada di pilihan jawaban D. Ya. Kemudian fluency English, English ada di pilihan jawaban C. English skill ditulisnya di sini. Di sini pada iklannya itu ditulis fluency English. Ini sama maksudnya. Fluency ini artinya lancar. English lancar berbahasa Inggris. Kalau di sini yang C English skill, terampil berbahasa Inggris, kan sama maksudnya. Nah, kemudian literacy di sini tidak ada. Nah, untuk A, C dan T itu ada pada qualification, persyaratan ini. Nah, maka yang tidak ada itu adalah work experience. Ada kata experience sama-sama di sini di nomor 2. Tapi bukan work experience, melainkan academy experience. Sudah ada dia di pilihan jawaban yang D. Nah, karena kita disuruh mencari yang tidak ada, satu-satunya yang tidak ada di dalam qualification di atas itu work experience, sehingga yang D inilah jawabannya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami bagaimana cara menyelesaikan soal bahasa Inggris yang ada teksnya. Sebelum kita akhiri, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yang belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.